Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Rian Tes Game. Di video kali ini aku akan ngetes main game Genshin Impact di HP terbarunya Infinix, yaitu Infinix Hot 60 Pro Plus. Nah, untuk speknya HP ini pakai MediaTek Helio G200 ya, dengan RAM 8/256 GB dengan skor Antutu di angka 462 ribuan poin. Untuk servernya udah di server terbaru ya, di XOS versi 15.1.1 ya, dengan Android 15. Seperti biasa di sini aku tesnya menggunakan jaringan WiFi, kemudian untuk brightness dan volumenya seperti ini. Oke, langsung aja kita ke game Genshin Impact-nya guys. Oke, kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact-nya. Nah, di sini untuk settingan grafiknya, settingan gaming mode-nya, di sini aku setting di settingan performa ya. Kemudian untuk settingan grafiknya, di sini aku bakal setting di settingan rata kiri ya. Soalnya ini bukan chipset yang kenceng-kenceng banget ya, di 60 fps coy. Nah, di sini untuk fps-nya itu oke, tembus sampai 40 fps guys ya. 47 tinggi juga ya. 43 oke, lumayan banget ini guys ya. Oke, kita coba untuk battle tipis-tipis terlebih dahulu guys. Oke, mantap guys, di sini fps-nya di 40-an. Padahal di Tecno Spark 40 Pro Plus yang pakai chipset yang sama itu lebih rendah fps-nya coy, di 20-an. Tapi di HP ini lebih oke nih guys ya untuk fps-nya. Oke, ada sedikit frame drop ke 30-an. Oke, nice. Tuh di sini masih di 37, 38. Oke, ini mantap banget sih ya. Kita coba lihat nanti ke depannya di beberapa menit kemudian apakah bakal ada penurunan fps atau tidak cuy. Sejauh ini udah mengesankan sih guys ya. Tuh, untuk sekelas Helio G200 dapetin fps di 30 sampai 40 ini udah mantap banget. Tapi tadi ada sedikit frame drop ya, kayaknya itu gejala rendering doang ya. Oke. Sejauh ini masih aman. Tuh kadang ada sedikit aja frame drop di bawah 30 fps. Itu pun beberapa detik doang. Setelah itu naik lagi. Oke. Dan untuk touchscreen-nya juga ini aman ya, nggak ada delay maupun ghost touch yang terjadi. Oke, nice. Tuh pas ulti juga aman. Nah, ada sedikit frame drop. Frame drop berasa banget. 19 fps tadi cuy. Tuh. Oke, di sini battle lagi dan ya fps-nya masih di angka 30-an fps, guys. Tuh ya. 30-an. Jarang sekali adanya frame drop di bawah 30 itu, jarang banget ya. Jadi ini mantap banget. Lebih bagus daripada Tecno Spark 40 Pro Plus cuy. Mungkin di sini udah lebih optimal ya, karena memang di HP ini lebih dulu rilis ya. Jadi mungkin udah ada update juga, jadi ya performanya itu lebih maksimal daripada si Spark 40 Pro Plus ya. Tadi aku udah tes juga. Oke, nice. Oke, kita coba battle lagi guys. Ada sedikit drop tuh 20. Cuma itu cuma beberapa detik doang ya, rendering doang, dan sekarang udah aman lagi di 30-an tuh. Oke, mantap sih guys. Nice. Oke, nice. Ada sedikit drop lagi. Tapi ya masih aman. Untuk speakernya juga ini udah stereo speaker ya, dan kualitasnya juga udah termasuk bagus. Tuh di sekitaran segini cukup keras. Nah, segini udah cukup oke sih. Oke, nice.
Ya sejauh ini sih aman banget ya untuk performanya. Di settingan loss di 60 fps ini udah cukup oke. Dapetin rata-rata mungkin di 35 ini bisa dapat sih guys ya, 35 fps. Tuh kalau pas enggak battle itu di 37. Kita coba cek untuk suhunya sendiri ya, ini masih aman sepertinya ya. Oke, 41 derajat Celcius. Ya ini masih aman banget. Untuk masalah suhunya ya, bagian belakang 42, oke 42 derajat. Paling panasnya yang menurut aku ini masih aman banget, masih wajar banget. Tuh, dan grafiknya juga cukup bagus ya, walaupun settingan low-watt, tapi ini masih cukup bagus karena ya layarnya itu udah AMOLED guys. Jadi walaupun settingan rata kiri ini masih cukup bagus. Tuh untuk touchscreen-nya juga aman banget ya. Nggak ada isu delay maupun ghost touch yang terjadi cuy. Oke, di sini ada sedikit drop ya, tuh 24. Tapi ya lagi-lagi naik lagi cuy. Oke, mantap. Oke, segini mau oke banget cuy. 25 fps. Oke, kita masuk area monster. Di sini oke, ada sedikit gejala rendering ya tuh. 22, 25, oke, turun. Kita tunggu. Masih frame drop. Oke, sekarang udah aman ya di 30-an. 30, kadang drop di 23 tuh. Ya, ini masih aman banget lah untuk performanya, masih bisa dimainkan. Masih cukup playable untuk main game Genshin Impact. Tapi ya memang bukan yang lancar-lancar banget gitu ya. Di harga segini sih udah oke. Nah, pas enggak battle, pas jalan-jalan doang, ini di 37, 33 sampai 40 derajat, ya 40 fps. Ya ini udah oke banget sih guys. Tuh ya. Ini mantap sih. Oke, kita coba cek untuk suhu terakhirnya. Ini ada di angka 41,5 derajat Celcius ya untuk suhu paling panasnya di area depan. Untuk area belakang 42,3 ya. Untuk paling panasnya berarti di sekitaran 42,3 derajat Celcius. Nah, di sekitaran kamera 42,7 ya, 42,7 derajat Celcius untuk suhu paling panasnya ya, ini masih aman banget. Dan di sini aku main sekitar 20 menit ya, dan untuk baterainya itu berkurang sekitar 5%. Jadi main 20 menit baterai berkurang 5% aja. Nah, untuk FPS-nya di sini dapetin rata-rata di angka 35,7 FPS ya kan. Bisa lihat di sini ini untuk FPS-nya naik turun ya. Pas battle itu di sekitaran 30-an FPS. Kalau pas enggak battle itu di atas 30 FPS ya, di 30 sampai 40 FPS ya. Ini udah termasuk yang bagus ya buat harga segini, dan buat Helio G200 ini udah cukup oke lah ya untuk performanya. Masih sangat playable buat main game Genshin Impact di settingan rata kiri ya, tapi ya cuma ya memang ini nggak smooth banget, nggak yang lancar banget itu ya, tapi ya ini masih playable banget. Oke, mungkin segitu aja, terima kasih sudah nonton, jumpa lagi di video gaming test berikutnya.